dan Uwais Al-Qarani yang disanjung oleh ahli langit. Uwais Al-Qarani wali besar, hidup pada zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu Nabi, tapi disalamin oleh Nabi, disalamin oleh Rasulullah. Rasulullah berkata, Rasulullah berpesan pada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, suatu ketika ada orang dari Yaman namanya Uwais Al-Qarani, sampaikan salamku kepadanya dan jangan lupa kamu minta doa kepadanya. Apa yang ada di otak dan di hati Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, orang besar, ulama, sampai Nabi titip salam, ditunggu-tunggu betul oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi berpesan mesti orang istimewa ini, ditunggu. Pada zaman Khalifah Abu Bakar tidak datang, pada zaman Khalifah Umar itu pun setelah beberapa waktu baru ada rombongan dari Yaman bertanya, adakah di antara kalian orang yang namanya Uwais? Dijawab oleh rombongan, Uwais. Uwais ditanyakan oleh Khalifah, sampai orang menjawab pun ragu-ragu, masa Uwais yang kita sewa itu? Akhirnya dari rombongan dari Yaman mengatakan, oh iya, ada orang namanya Uwais, saya kasih 300 dirham untuk menjaga kambing kita sepanjang perjalanan dari Yaman ke sini. Seorang anak muda fakir dia, saya kasih 300 dirham kemudian untuk menjaga kambing sepanjang perjalanan ke Mekah. Sayyidina Umar ragu-ragu, masa Nabi Muhammad titip salam? Cuman tidak ada yang lainnya, nggak ada, cuma itu. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali semakin yakin mungkin itu orangnya. Di mana dia? Di sana, di tempat pengembalaan kambing sana, karena dia harus mengembala kambing. Datanglah Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, dicari ada seorang anak muda dengan baju compang-camping. Bingung ini, bukan tampak ulama, bukan tampak orang besar. Didatangi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarkah engkau Uwais? Iya. Aku adalah Umar. Oh, Khalifah Rasulullah. Ada apa? Aku datang ke sini karena disuruh oleh Rasulullah. Menangis Uwais, disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Rasulullah titip salam kepadamu. Menangislah Uwais. Alaikum wa alaihissalam. Kepadamu wahai Khalifah dan Sayyidina Ali, dan juga kepada Rasulullah assalam. Benarkah Rasulullah titip salam kepadaku? Khalifah Umar menjawab, tidak hanya titip salam, dan dia juga menyuruhku minta doa kepadamu. Doakan aku wahai Uwais. Setelah selesai berdoa, Sayyidina Umar bertanya, Uwais, kamu belum pernah ketemu Rasulullah? Menangis, belum. Apakah kau tidak pernah rindu ingin bertemu dengan Rasulullah padahal kau hidup pada masa Rasulullah? Kalau bertanya kerinduan, sungguh kerinduanku adalah kerinduan yang tidak bisa dibendung. Sayyidina Umar bertanya, lalu kenapa kau tidak segera datang ke Mekah kemudian bertemu dengan Rasulullah, ke Madinah, tidak sampai bertemu dengan Rasulullah? Menangislah Uwais. Ya Khalifah Rasulullah, setiap kali ada kafilah pergi berangkat haji, yang ada di hati, yang ada padaku adalah derai air mata dan tangis dengan hatiku, karena aku tidak bisa pergi ke Mekah. Kenapa kau tidak ikut rombongan lalu pergi ke Mekah? Tambah menangis. Oh Khalifah, bagaimana aku bisa pergi ke Mekah atau ke Madinah untuk bertemu Rasulullah? Karena di rumahku masih ada ibuku yang harus aku tunggu dan aku rawat. Terkaget Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Ya Uwais, inilah rahasiamu. Terus kenapa kamu sudah bisa pergi ke sini? Ibundaku baru meninggal beberapa bulan yang lalu, sehingga di saat ada kafilah mau berangkat haji, aku menawarkan diriku untuk bisa menjaga kambingnya agar aku bisa sampai Mekah. Tapi Rasulullah sudah tidak ada. Ya Uwais, biarpun kau tidak bisa ketemu Rasulullah, tapi Rasulullah sudah titip salam kepadamu. Kalau dipikir coba, mana lebih utama, Rasulullah atau ibunya? Rasulullah. Tapi ternyata gara-gara mengabdi kepada ibundanya, malah dititipi salam oleh Rasulullah. Coba, jangan meremehkan ibu yang ada di rumah. Itu surga yang Allah titipkan di rumahmu. Jangan kau sia-siakan ayahandamu yang ada di rumahmu. Itu surga yang dititipkan oleh Allah. Baik, ini maka lihat, Uwais mau pergi padahal ibunya pasti mengizinkannya, tapi lihat hati nuraninya
yang mengatakan ibunya belum mengizinkan. Ibunya pasti mengizinkan. Umi, aku mau ketemu Rasulullah. Pasti kata uminya, pergilah nak. Tapi batin yang cerdas dari Uwais mengatakan ibu tidak mengizinkan. Apa tanda ibu tidak mengizinkan? Oh, ibu lemah, ke kamar mandi saja, ke toilet saja digendong. Kok kalau aku pergi siapa gendong? Tidak dengan hawa nafsu. Rasulullah, aku harus ketemu Rasulullah. Ibu ditinggal. Tidak. Menjaga ibundanya, merawat ibundanya. Akan tapi ternyata disalamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan kita untuk berbakti pada orang tua kita, dan semoga anak-anak kita dijadikan Allah anak-anak ahli surga yang kelak bisa berbakti kepada kita, dan semoga kita dan orang tua kita dan anak-anak kita semuanya adalah ahli surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun dari kita yang belum bisa lembut dengan orang tua, yang hatinya belum nyambung betul dengan orang tua, semoga detik ini juga Allah lembutkan hati kita, sehingga kita semakin hari semakin cinta, mengabdi, berbakti, berbuat baik, menolong, berkorban untuk orang tua kita. Dan semoga Allah mengampuni kita semua, dan mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Allah berikan kasih sayang kepada mereka yang masih hidup, yang sudah wafat diangkat derajat mereka, yang masih hidup dipanjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan semoga Allah menjadikan ucapan kita di akhir hayat kita nanti, di saat dicabut nyawa kita, hati dan lidah kita mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.